Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-yamin al-muntajibin آل محمد. wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Pembahasan kita sebelumnya adalah beberapa adawat lughawiyah, beberapa hal atau isu yang berhubungan dengan bahasa atau basicnya adalah bahasa, tetapi dia digunakan dalam istinbat hukum sebagai unsur yang mustarak, yakni dia digunakan dalam beberapa bab, tidak hanya pada sesuai kata yang ada pada bahasa tersebut. Yaitu kita sebutkan sebelumnya sighatul amr, format bentuk fi'il amr, begitu juga sebaliknya yaitu sighatun nahyi, format fi'il yang melarang. Kemudian kita lanjutkan pada malam ini insyaallah pada yang disebut dengan al-itlaq. Al-itlaq, insyaallah semuanya sudah pernah pasti belajar bahwa kemutlakan itu artinya adalah ketika sebuah objek dari sebuah perintah atau objek dari sebuah larangan, misalnya dia bebas daripada catatan, bebas daripada qaid, bebas daripada batasan, sehingga dipahami bahwa dia adalah mencakup semua afrad, mencakup semua pribadi-pribadi atau mencakup masadiq daripada objek yang tidak diikat itu. Sebagai contoh yang mungkin sering kita gunakan ketika kita bilang misalnya akrimil jar, ketika syariat menyuruh kita untuk menghormati tetangga, maka ketika syariat menyuruh dengan perintah hormatilah tetangga, maka pada tetangga itu tidak ada batasan, tidak ada qaid, tidak ada catatan bahwa diperlukan syarat tertentu pada tetangga itu. Tidak ada persyaratan muslim misalnya, ataupun bahkan syi'i misalnya. Tetapi dikatakan akrimil jar, hormatilah, muliakanlah tetangga. Itu artinya mencakup semua yang masuk di dalamnya sebagai tetangga tanpa melihat apapun, tanpa melihat syarat lainnya. Ya. Nah, Al-Quran mungkin pada itqu raqabah misalnya, ya. Fadiyatun, ada kafara orang yang misalnya membunuh, atau kafara pada puasa, pada kafara sumpah misalnya, di situ ada kewajiban untuk memerdekakan budak. Ketika disebutkan misalnya budak saja, maka mencakup apa saja, siapa saja, tidak disyaratkan misalnya muslim ataupun yang lain. Itu yang disebut dengan mutlak, ya, ketidakadanya qaid, ketidakadanya batasan. Bagaimana kita bisa memahami bahwa dengan tidak adanya batasan itu adalah berarti menunjukkan kepada kemutlakan? Beliau di sini tidak menjelaskan secara terperinci, tapi beliau menjanjikan untuk nanti akan dibahas lebih terperinci pada halaqah berikutnya atau halaqah saniyah. Tapi beliau hanya secara ringkas menyebutkan bahwa seorang yang hakim, seorang yang bijaksana, ketika ingin menyampaikan sesuatu, maka apa yang dia inginkan untuk disampaikan, atau dengan kata lain apa yang dia inginkan dalam dirinya, dalam hatinya,
maka itu disampaikan secara sempurna. Dia tidak akan diam, tetapi dia akan sampaikan segala apa yang sesuai dengan apa yang memang diinginkan. Karena itu kemudian ini disebut dengan qarinatul hikmah. Qarinatul hikmah itu artinya adalah indikasi bahwa apa yang dia sampaikan itu sebagai seorang yang hakim, seorang yang bijaksana adalah ma yuriduhu yaquluhu. Apa yang dia inginkan dia katakan, dia sampaikan. Ketika dia tidak menyampaikan berarti dia tidak menginginkan. Ketika dia mengatakan hanya akrimil jar, muliakanlah tetangga, maka berarti itu menunjukkan ya yang penting adalah tetangga tanpa ada embel-embel yang lain. Kalau dia menginginkan bahwa tetangga yang harus dihormati itu adalah harus memenuhi persyaratan misalnya muslim, maka dia akan menyebutkan, dia akan menyampaikan akrimil jaral muslim misalnya. Tapi dengan tidak disebutkannya adanya qaid, maka berarti yang diinginkan adalah mutlak, yang diinginkan adalah bebas, yang diinginkan adalah tanpa adanya persyaratan, tanpa adanya catatan. Halaman 118 yang ketiga daripada apa yang akan dibahas atau dimasukkan dalam unsur mustarak, walaupun basicnya adalah bahasa, itu adalah yang disebut dengan al-itlaq. Wa tawdihuhu anna syakhsa, jelasannya bahwa seseorang idza arada an ya'mura waladahu, kalau dia menginginkan untuk menyuruh anaknya biikrami jarihil muslim, untuk menghormati tetangganya yang muslim, fala yaktafi 'adatan biqaulihi, maka tidak cukup atau tidak mencukupkan diri untuk mengatakan biasanya dengan perkataan, dengan statement akrimil jara, hormatilah tetangga. Bal yaqulu, tapi dia akan mengatakan akrimil jaral muslima, yaitu hormatilah tetangga yang muslim. Wa amma idza kana yuridu min waladihi an yukrima jarahu mahma kana dinuhu, tapi kalau dia menginginkan supaya anaknya menghormati tetangganya apapun agamanya tanpa melihat kepada agama, maka dia akan mengatakan akrimil jara, hormatilah tetangga. Apa bedanya? Bedanya wa yutliqu kalimatal jar. Di sini dia memutlakkan kata al-jar, dia membebaskan kata al-jar. Ini tidak ada catatan, tidak ada syarat tertentu. Ai la yuqayyiduha. Artinya yutliqu itu la yuqayyiduha, dia tidak membatasinya, tidak mengikatnya biwasfin khas, dengan sifat tertentu. Wa yufhamu min qawlihi 'inda idzin, dan dipahami dari perkataannya saat itu, ya, di saat mengatakan tanpa ada catatan, di saat dia memutlakkan itu, annal amra la yakhtassu bil jaril muslimin. Perintahnya itu tidak khusus untuk tetangga yang muslim. Bal yashmulul jaral kafira aidan, tetapi mencakup juga tetangga yang kafir. Wa hadha syumulu nafhamuhu natijatan li dzikri kalimatil jari mujarradatin anil qaidi. Dan mencakup kepada semua, mencakup kepada muslim dan kafir itu di mana kita memahaminya, dari mana kita memahaminya adalah hasil daripada ketika dia menyebutkan kata al-jar itu mujarradah,
kosong dari qaid, kosong daripada catatan, kosong daripada syarat tertentu. Wa yusamma hadza bil itlaq. Yang begini disebut dengan al-itlaq. Ketika sebuah objek, ya, objek perintah misalnya, itu adalah dikosongkan daripada qaid, tidak ada lagi qaid, yang ada adalah mutlak. Wa yusamma al-lafdhu fi hadhihi al-halah mutlaqan. Statementnya orang itu atau ayah kita, guru kita, Asy-Syari' al-Muqaddas, Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada kita sebuah perintah seperti itu, namanya itu adalah statement yang menggunakan apa yang kita sebut dengan itlaq, ya, sebagai isim masdar. Adapun kata yang tidak ada padanya catatan, tidak ada padanya qaid, itu namanya mutlaqon. Itu kata al-jar dalam contoh ini. Wa ala hadzal asas yu'tabaru tajarrudul kalimah minal qaidil lafzi fil kalami dalilan ala syumulil hukmi. Dan berdasarkan ini dianggap kosongnya kata seperti contoh al-jar dari qaid lafzi, dari catatan, dari ikatan lafzi verbal fil kalam dalam pembicaraan itu dalilan, dianggap sebagai dalil ala syumulil hukmi, atas ketercakupan hukum. Jadi kalau ditanya dari mana kita bisa memahami bahwa tetangga yang non muslim juga harus dihormati, juga masuk dalam kata al-jar, yaitu ketika tidak ada qaid, ketika kata al-jar dikosongkan dari qaid. Pengosongan itu sudah menjadi dalil bahwa dia mencakup. Wa mithalu dzalika minan nass asy-syar'i qauluhu ta'ala ahallallahu al-bai'a. Dan contoh yang seperti itu di dalam teks syar'i agama Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ahallallahul bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Jual beli apa? Semua yang namanya jual beli maka dihukumi halal. Ya, yang penting kita pastikan bahwa itu adalah jual beli, maka hukumnya halal. Lain halnya kalau kemudian itu bukan jual beli tapi itu judi, maka tidak bisa dalil ini masuk ke dalamnya. Itu bukan jual beli, itu adalah misalnya investasi, itu adalah riba, itu adalah pinjam, meminjam, itu adalah katakan penipuan dan seterusnya. Faqad ja'at kalimatul bai'i huna mujarradatun an ayyi qaidin fil kalam. Maka dalam kalimat ini, dalam dalam statement ayat ini, kata al-bai' kosong dari semua catatan, dari catatan apapun. Fayadullu hadzal itlaq ala syumulil hukmi bil hilliyati li jami'i anwa'il bai'. Maka kemutlakan itu menunjukkan atas mencakupnya hukum halal pada semua jenis jual beli. Wa amma kaifa asbaha dzikrul kalimati biduni qaidin fil kalami dalilan 'ala syumul. Adapun yang juga harus dibuktikan, dari mana kita bisa memahami bahwa kalau tidak disebutkan adanya qaid berarti adalah syamil, berarti ada syumuliyah, berarti mencakup kepada semua afradnya, semua anwa'nya. Wa ma huwa masdaru hadhihi dalalah.
Apa sumber daripada dalalahnya yang menunjukkan kepada syumuliyah itu apa? Fahadha ma la yumkinu tafsilul kalami fihi ala mustawa hadhil halaqah. Beliau itu yang tidak bisa kita jelaskan, tidak bisa kita perincikan, tafsil pada tingkat halaqah ini. Insya Allah nanti pada halaqah berikutnya beliau akan jelaskan. Walakin tapi tetap saja ada penjelasan yang singkat atau ringkas. Walakin naqul sederhana, ya. Walakinna naqulu ala nahwil ijaz. Tapi di sini kami akan mengatakan sesuai dengan tingkat ringkasnya ijaz, anna dhahira halil mutakallim hinama yakunu lahu maramun fi nafsihi yadfa'uhu ilal kalam. Bahwa kondisi seorang mutakallim, kenapa dia ngomong? Karena ada keinginan dalam dirinya. Ya kan? Orang ketika ngomong, ketika memerintah, pasti berangkat daripada sebuah motivasi, dorongan, ada sesuatu yang dia inginkan. Makanya kemudian dia menyuruh. Maka hinama yakunu lahu maramun fi nafsih yadfa'uhu ilal kalam. Keinginan itulah yang mendorongnya untuk berbicara. An yakuna fi maqami bayani tamami dzalikal maram. Maka orang yang berbicara itu pasti dalam rangka untuk menjelaskan, pembicaraannya itu adalah dalam rangka menjelaskan segala sesuatu yang dia inginkan. Fa idza qala akrimil jar, maka di saat dia mengatakan hormatilah tetangga, wa kana maramuhu al-jar al-muslim, tetapi keinginannya adalah tetangga yang muslim khassah, lam yakshif bima qala, dia tidak menyingkap, dia tidak menunjukkan dengan apa yang dia katakan, bal yudifuhu adatan, tetapi lam yaktafi bima qala, dia tidak mencukupkan dengan apa yang dia katakan akrimil jar itu, bal yudifuhu, tetapi biasanya orang yang menginginkan untuk kita yang disuruh itu menghormati tetangga muslim, ya, yurdifuhu, menambahnya, mengikutkan radif, ya, itu dengan apa? Bima yadullu ala qaidil Islam. Pastilah dia kemudian akan menambahnya dengan kata Islam, sehingga dia akan mengatakan akrimil jar al-muslim. Hormatilah tetangga yang muslim. Wa fi kulli halatin la ya'ti bima yadullu 'alal qaid, dan di saat dia tidak mendatangkan apa yang menunjukkan kepada adanya qaid, dia hanya mengatakan jar saja, tetangga saja, na'rifu anna hadzal qaida ghairu dakhilin fi maramihi. Kita bisa tahu bahwa qaid itu, qaid muslim itu, keislaman itu tidaklah masuk dalam keinginannya. Idh law kana dakhilan fi maramihi wa ma'a hadha sakata anhu lakana dzalika ala khilafi zahiri halihi. Sebab kalau itu ada, law kana dakhilan, bahwa kata muslim itu masuk dalam keinginannya, tetapi dia diam, dia tidak ungkapkan kata muslim itu, maka berarti apa yang dia ungkapkan itu berbeda dengan kondisi lahiriahnya. Al-qadhi bi'annahu fi maqami bayani tamamil muradil bil kalam. Yang mana kondisinya dia adalah yang memutuskan, al-qadhi, yang meniscayakan, yang harusnya adalah dalam rangka untuk menjelaskan, dan penjelasannya harus sempurna.
menjelaskan semua keinginannya. Wa bihadzal istidlal nastaqshiful itlaqa minas sukut. Maka dengan dalil seperti ini, argumentasi yang kita sebutkan di atas, bahwa dia dalam rangka menyampaikan apa keinginannya secara sempurna, tapi dia tidak menyampaikannya. Maka apa yang tidak disampaikan itu berarti tidak dia inginkan. Kalau dia inginkan, maka pasti dia sampaikan. Ini namanya qiyas istitsnai, ya. Lakinnahu, ya, lakinnahu lam yadhkurhu fala yuriduhu, gitu ya. Dia harusnya menyampaikan apa yang dia inginkan, tapi dia tidak menyampaikannya, maka berarti dia tidak menginginkannya. Ya, diamnya itulah yang kemudian kita bisa mengidentifikasi nastakshif ketika dia diam, wa adam dzikril qaid, dan dia tidak menyebutkan qaid itu. Itulah yang disebut dengan wa yu'abbar an dzalika biqarinatil hikmah. Ya, istilah dalam usul kemudian disebut qarinatul hikmah. Indikator atas seseorang itu atau hikmah seseorang, kebijaksanaan seseorang untuk menyebutkan apa yang dia inginkan secara sempurna. Di saat tidak disampaikan, berarti itu tidak diinginkan. Itu pembahasan itlaq. Jadi dalalahnya dalalah sukutiyah, dengan kata lain. Dalalah di mana menunjukkan diamnya itu kepada tidak diinginkannya apa yang tidak disebutkan. Dengan tidak disebutkan, maka masuklah semua anwa, semua afrad yang ada di dalam kata tersebut. Yang ada masuk dalam maknanya. Kemudian hampir sama seperti itlaq, yaitu pembahasan berikutnya adalah al-umum, yaitu penjelasan bahwa memang yang diinginkan itu adalah semua, dengan kata semua. Jami'u misalnya. Afan, Ustaz. Ya. Ustaz, Afan, tak putus. Ya, silakan. Afan mau tanya, tadi saya kurang paham tentang itu qarinatul hikmah. Nah, ini mungkin antum jelaskan sekali lagi. Sama contohnya kalau ada, Ustaz. Ya. Qarinatul hikmah, istilah usul. Iya, jadi qarinatul hikmah itu adalah sebuah prinsip yang disebutkan atau menjadi istilah bahwa setiap orang yang hakim, setiap orang yang bijaksana, sesuai dengan kebijaksanaannya, bahwa ala hikmatihi, gitu ya, maka harusnya dia menyampaikan apa yang memang dia inginkan. Ketika dia tidak sampaikan apa yang dia inginkan, berarti itu tidak diinginkannya, ya. Ma yaquluhu yuriduhu, apa yang dia katakan berarti dia inginkan. Wa ma la yuriduhu la yaquluhu, atau wa ma la yaquluhu la yuriduhu. Itu kira-kira kaidah qarinatul hikmah itu, bahwa apa yang disampaikan oleh seorang yang bijaksana itu adalah memang diinginkan. Ketika dia mengatakan akrimil jar al muslim, ya, maka berarti hanya muslim saja yang dia inginkan untuk kita hormati, tidak yang lainnya. Misalnya akrimil alima fil fiqhi, misalnya hormati orang alim dalam, ya, fil fiqhi itu menjadi catatan, menjadi qaid, tidak kemudian dilepaskan begitu saja akrimil alima. Kalau dia memang menginginkan bahwa yang harus dihormati hanya alim fil fiqh misalnya. Atau tidak, dia memang sengaja untuk tidak memberi qaid, dengan memang melepaskan, dia memutlakkan, dia hanya menyebut akrimil alima, hormati semua atau hormati yang alim. Dengan disebut yang alim artinya adalah alim apa saja, tanpa adanya
batasan, tanpa adanya qaid. Nah, seorang yang hakim kalau memang menginginkan pembatasan maka harus menyebut. Kalau tidak menginginkan pembatasan maka dia tidak akan menyebut apa-apa. Itu ya yang disebut dengan qarinatul hikmah. Nah, Kron. Ya, pada berikutnya yang disebut dengan al-umum. Soal Ustaz. Ya, Ustaz, Afwan, soal lagi Ustaz. ya. Fadhal. Yang tadi dicontohkan oleh Syahid Sadar Ustaz, Afwan. Yang tadi Ya. dicontohkan oleh Syahid Sadar ini berkenaan tentang ahallallahul bai'a. Itu betul Ustaz contohnya demikian atau ini hanya sebatas pembelajaran saja ini? Artinya memang apakah dalam hukum fikihnya seluruh baik itu halal? Enggak seperti Dikatakan di sini kan ketika ada ikhtilaf tentang misalnya jual beli sesuatu yang najis apakah boleh apa tidak, tentang sesuatu yang haram apakah boleh apa tidak, itu ada ikhtilaf di kalangan ulama. Dengan kata lain, kalau memang ada qaid maka di sini mutlaknya tidak berfungsi. Itlaknya kemudian tidak berfungsi atau gugur karena adanya penjelasan-penjelasan lain. Kemutlakan yang tadi disebut bahwa itu sukuti tentu akan kalah ketika kemudian ada dalil yang lafzi, ada dalil yang verbal. Makanya dalil kemutlakan itu adalah dalil yang lemah di saat kemudian nanti berbenturan dengan dalil yang lafzi. Misalnya ada penjelasan bahwa misalnya sesuatu yang najis itu tidak ada nilainya sehingga tidak bisa dijual belikan misalnya, atau katakan sesuatu yang haram itu misalnya tidak bisa dijual belikan, atau yang nanti akan kita jelaskan pada pembahasan umum. Pembahasan umum itu sebenarnya hampir sama dengan pembahasan mutlak, bahwa objek yang diinginkan itu adalah juga general. General itu artinya mencakup, sama-sama dari sisi mencakupnya, yakni mencakup semua afrad, semua anwa'nya. Tetapi lebih tegas. Kenapa lebih tegas? Karena menggunakan kata kullu, menggunakan kata kita dan pengungkapan kita bahwa orangnya itu dalam keadaan. Jadi ketika menggunakan kata kullu atau jami'u, maka pembahasannya tidak lagi disebut sebagai pembahasan itlaq, tidak lagi adatnya adatul itlaq, tetapi dia berubah menjadi adawatul umum. Dan dia akan lebih tegas daripada adawatul itlaq. Karena itu, ketika nantinya ada pertentangan antara kemutlakan dengan umum misalnya, atau bahkan ada taksis yang memang menggunakan verbal, lafzi, maka tentu yang lafzi akan menang, akan hakim, akan menjadi rajih. Sementara yang sukuti itu menjadi marjuh. Jadi sukuti itu akan tetap berfungsi, dalil kemutlakan yang tadi kita sebut as-sukut, yakni adamul qaid, itu adalah tetap berlaku ketika memang tidak ada qaid yang kemudian akan bertentangan dengan dia. Tapi di saat ada qaid, ada lafzi di tempat lain yang kemudian bertentangan, maka otomatis ini tidak lagi berfungsi. Adawatul umum mithaluha kullu. Sedangkan pada halaman 119, ini pembahasan yang keempat, alat-alat yang digunakan untuk menunjukkan kepada umum. Umum maksudnya adalah general,
Maksudnya adalah mencakup semua apa yang ada di bawahnya sebagai afrad, sebagai masadiq, sebagai anwa, ya, sebagai macam-macamnya. Ide ekspres ya. Misaluha kullu. Contohnya adalah kullu, seperti kata kullu yang ada pada ihtarim kulla adilin. Hormatilah setiap orang yang adil. Dengan kata kullu ini menjadi tegas bahwa memang yang diinginkan itu adalah semua. Kita tidak cukup untuk misalnya menghormati satu atau dua. Ya kan? Wadzalika, kenapa saya Wadzalika annal amir hina yuridu an yudallila ala syumuli hukmihi. Hal itu karena seorang yang memerintah di saat ingin menunjukkan terhadap ketercakupan hukumnya, bahwa hukumnya memang syamil, mencakup semuanya. Pada saat yang sama juga menginginkan keumumannya, wa umumahu, ya, general. Qad yaktafi bil itlaq, kadang-kadang menggunakan kemutlakan seperti pada pembahasan sebelumnya. Dengan cara apa? Wa dzakaral kalimah biduni qaidin, ya, menyebutkan kata itu tanpa qaid, tanpa ada batasan. Kama syarahnahu anifan, seperti yang telah kita jelaskan baru saja. Fayaqulu, maka orang itu mengatakan akrimil jar, hormatilah tamu, hormatilah tetangga. Maka tetangga yang mana saja, baik yang muslim atau yang tidak, yang taat atau yang tidak, maka masuk dalam kata tetangga. Tidak ada batasan. Itu dengan kemutlakan sudah cukup. Tapi waqad yuridu mazidan minat ta'kid. Tapi ada juga orang, ayah, bos, Tuhan, dalam misalnya teks suci Al-Quran atau hadis, menginginkan ada penekanan alal umumi wasyumul, sehingga betul-betul dipahami bahwa mencakup. Fayati biadatin khassa, itu dengan cara mendatangkan alat tertentu, kata tertentu, lafaz tertentu, liddalalati ala dzalik, untuk menunjukkan pada hal itu. Ayaqulu, maka dia mengatakan misalnya fil mithalil mutaqaddim, pada contoh seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, akrimil jar sebelumnya itu mutlak, maka ini ditakkid dengan kulla, itu mengatakan akrim kulla jarin, hormatilah setiap tetangga. Dengan kata setiap itu, maka berarti di situ ada penekanan bahwa yang harus dihormati semua tetangga, tidak perlu dibeda-bedakan lagi. Fayafhamus sami'u min dzalika mazidan minat ta'kid. Maka orang yang mendengar itu akan memahami dengan hal itu, dengan adanya kata kulla, yaitu adanya tambahan dalam penguatan alal umumi wasyumul, yaitu pada betul-betul general dan mencakup. Walihada tu'tabaru kalimatu kullu, karena itulah dianggap kata kullu itu min adawatil umum, yaitu alat yang bisa digunakan untuk maksud umum. Li'annaha mawdu'atun fil lughati lidzalik, karena dalam bahasa memang kata kullu diletakkan, disepakati, dipakai untuk makna itu. Wa yusamma al-lafdhul alladhi dallat al-adatu ala umumihi aman, dan kata yang masuk padanya alat umum itu disebut dengan aman. Wa yu'abbar anhu bimadkhulil adah, dan disebut juga dengan madkhulul adah, yang dimasuki oleh alat umum itu. Di anna adatal umumi dakhalat alaihi wa ammamathu,
karena kata atau alat umum itu masuk padanya dan menyebabkannya dia menjadi general. Wa nastakhlisu min dzalika anna at-tadlila 'ala al-umum yatimmu bi ihda tariqatain. Maka kesimpulannya untuk menunjukkan kepada general, kepada umum, kepada mencakup kepada semuanya itu bisa dengan salah satu dua cara. Al-ula salbiyah. Yang pertama dengan cara negatif. Maksudnya negatif, maksudnya adalah tidak ada qaid, tidak ada catatan, tidak ada batasan. Ya, negatif, kosong daripada batasan. Wahiyal itlaq, itu disebut dengan al-itlaq. Ini kemutlakan. Maksudnya apa? Ai dzikrul kalimah biduni qaidin. Artinya menyebutkan kata itu tanpa qaid, tanpa batasan. Watsaniya ijabiyah. Dan yang kedua positif. Maksudnya positif, yakni ada kata yang menunjukkan. Wahia isti'malu adatin lil umum. Dengan kata lain, salbiyah itu penegasian, yakni penegasian adanya catatan, adanya qaid, adanya batasan. Kalau ijabiyah adalah keberadaan, bukan ketiadaan, tapi keberadaan adanya kata yang memang menunjukkan kepada umum. Nahwu seperti apa? Kullu wa jami'u wa kafatan. Ini semua menunjukkan kepada semua. Kata kullu, jami'u, kafah, semua adalah menunjukkan kepada semua. Wa ma ilaiha min alfaz, atau kata-kata lain. Sampai di sini selesai bahwa untuk menunjukkan kepada tercakupnya objek yang diperintah itu, objek yang misalnya dihukumi halal atau dihukumi haram, itu adalah bisa menggunakan itlaq, kemutlakan, tidak adanya qaid, tidak adanya catatan, atau menggunakan kata kullu, jami'u, atau kafa. Atau kata-kata yang lain yang serupa dengan itu. Yang menjadi ikhtilaf, yang menjadi perselisihan adalah penggunaan alif lam pada kata jama'. Penggunaan alif lam pada kata jama' itu apakah menunjukkan juga kepada umum ataukah tidak? Menunjukkan bahwa sama dengan seperti ada kata kullunya, jadi gantinya kullu itu adalah alif lam dan jama', ataukah enggak? Tetap dipahami bukan jama', bukan semua kalau tidak ada kata kullunya. Wa qad ikhtalafa al-usuliyun fi sighatil jam'il mu'arrafi bil lam. Dan telah berselisih pandangan ulama usul dalam format bentuk kata yang beralif lam, yakni mu'arraf, ma'rifah, seperti kata al-fuqaha, dan katanya itu jama' bukan mufrad. Seperti kata al-fuqaha, misalnya akrimil fuqaha, misalnya. Begitu juga misalnya al-uqud, seperti dalam Al-Quran misalnya aufu bil uqud. Apakah itu juga di situ ada seperti kullu mencakup semuanya ataukah tidak? Faqala ba'duhum inna hadhihi as-sighata nafsaha. Sebagian ulama usul fikih mengatakan bahwa bentuk seperti ini sendiri min adawatil umumi aidan. Dia adalah termasuk alat umum, cara untuk mengungkapkan bahwa yang diinginkan memang al-umum. Mislu kalimati kulli, sama dengan kata kullu. Fa ayya jam'in min qabili fuqaha idza arada al-mutakallimu itsbatal hukmi li jami'i afradihi. Maka jamak seperti kata fuqaha ketika memang al-mutakallim
yang berbicara itu ingin menetapkan hukum kepada semua yang memang faqih, yang masuk ke dalam kata fuqaha itu, wa tadlilu ala umumihi, dan dia memang ingin untuk mencakup semuanya general, bitariqatin ijabiyah, dengan cara positif, ya. Adkhala alaihi lam, maka dia masukkan kata lam, tepatnya alif lam maksudnya ya. Lam ma'rifah itu kan alif lam. Wa yaj'aluhu jam'an mu'arrafan bil lam, maka dia jadikan jamak yang ma'rifah yang di situ ada lamnya, seperti mengatakan ihtarimil fuqaha. Itu menurut pandangan pertama kaum usuli, ini sama dengan mengatakan ihtarim kullal fuqaha misalnya. Dengan menggunakan al fuqaha itu sama dengan kullal fuqaha. Atau seperti ayat Quran yang mengatakan aufu bil uqud. Dengan adanya kata uqud yang jamak dan juga ada alif lamnya berarti ma'rifah, itu berarti menunjukkan kepada semua. Aufu bil uqud artinya penuhilah, tunaikanlah semua akad-akadmu. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wa ba'dul usuliyyin yadhhabu ila anna sighatal jam'il mu'arraf bil lam laysat min adawatil umum. Dan sebagian daripada ulama usul mengatakan bahwa bentuk jamak yang ma'rifah dengan lam itu bukanlah alat untuk menunjukkan kepada umum. Wa nahnu inna, oke, kalau tidak umum apakah bisa kita pahami dia semua fuqaha, semua akad, atau maksudnya sebagian? Enggak, tetap kita bisa pahami semua akad, semua fuqaha. Tetapi di sini apa? Masuknya bukan kepada umum, tapi masuknya kepada itlaq. Karena tidak ada qaid, maka dia dipahami semua, ya. Dipahami bahwa mencakup segala anwa al-fuqaha, orang yang faqih dalam bentuk apapun, dalam sifat apapun, misalnya akad juga dalam sifat apapun. Wa nahnu innama nafhamu syumula fil hukmi indama nasma'ul mutakallima yaqulu ihtarimil fuqaha'a mathalan, dan kita memahami syumul, mencakup dalam hukumnya ketika kita mendengar seorang pembicara mengatakan hormatilah orang-orang faqih, para fuqaha. Memahaminya dari apa? Bisa babil itlaq, karena kemutlakan. Dari mana kemutlakan? Yaitu watajarrudil kalimah anil quyud, yaitu ketika kata itu memang kosong daripada qaid, kosong daripada batasan. Hadis itu, misalnya hadis yang memerintah itu tidak mengatakan ihtarimil fuqaha al-adil, misalnya. Hormatilah para fuqaha yang adil. Sehingga yang berarti yang fasik, yang tidak adil, tidak perlu dihormati. Enggak. Dia mengatakan ihtarimil fuqaha. Hormatilah para fuqaha. Itu artinya apa? Bahwa semua yang namanya faqih wajib dihormati tanpa ada batasan. Dari mana kita bisa memahami? Karena tidak ada batasan. Yakni karena sukut, karena adamul qaid, karena salbiyah. Bukan karena ijabiyah, bukan karena adanya kullu, dan alif lam tidak seperti kullu. Alif lam jama itu tidak menunjukkan kepada adawatul umum. La bisababi dukhulil lami alal jam'i. Bukan karena masuknya alif lam kepada jama' itu kita pahami bahwa itu maksudnya adalah umum. Dengan kata lain, ay bitariqatin salbiyah. Artinya dengan cara negatif, dengan cara ketiadaan,
yakni ketiadaan qaid. La ijabiyah, bukan dengan cara ijabi, bukan dengan cara positif, bukan dengan cara keberadaan, yakni keberadaan alif lam yang memang menunjukkan kepada umum. Fala farqa baina an yuqala akrimil fuqaha au akrimil faqiha. Dengan kata lain, berarti tidak ada beda. Kalau kita katakan akrimil fuqaha menggunakan jamak atau akrimil faqiha, hormatilah faqih. Tapi faqihnya juga mujarrad, kosong daripada qaid. Maka di sini juga dipahami kemutlakan. Fakama yastanidu fahmuna lisyumuli fil jumlati tsaniyah ilal itlaq kadzalikal hal fil jumlatil ula. Maka sebagaimana pemahaman kita bersandar bahwa dia memang mencakup dalam jumlah yang kedua, dalam kalimat yang kedua itu bersandar kepada apa? Bersandar kepada kemutlakan, yaitu akrimil faqiha, sama dengan akrimil jara. Kadzalikal hal fil jumlatil ula. Begitu juga pada contoh yang pertama, yaitu akrimil fuqaha. Itu juga adalah menunjukkan kepada syumul dengan cara apa? Karena kemutlakan. Fal mufradu wal jam'ul mu'arrafan la yadullani 'ala syumuli illa bittariqatis salbiyah. Maka jamak dan mufrad yang ada alif lamnya itu tidak menunjukkan kepada syumul kecuali dengan cara kemutlakan, yakni dengan cara salbi, bukan dengan cara ijabi. Mungkin kalian juga akan bertanya, atau kita akan bertanya, lah terus apa bedanya mau disebut itu mutlak atau umum? Toh sama-sama menunjukkan kepada umum, menunjukkan kepada syumul. Ya, dari sisi itu memang tidak beda, bahwa hasilnya adalah memang menunjukkan kepada masuknya semua afrad. Hanya saja yang satu masuknya dengan cara kemutlakan, yakni dengan cara salbi, sementara yang satu dipahaminya adalah ijabi, dengan adanya kata lam atau kul sama dengan kullu, artinya umum bukan mutlak. Di sisi bahwa menunjukkan kepada general dan hukumnya mencakup sama. Tetapi akan nampak bedanya nanti ketika kemudian ada pertentangan antara misalnya sebuah teks yang mengatakan kayak tadi, atau misalnya katakan bahwa aufu bil uqud misalnya, dengan ketika ada bahwa teks lain yang bertentangan. Kalau dipahami bahwa aufu bil uqud itu karena mutlak, maka dengan adanya teks lain, ayat lain, atau hadis yang kemudian bertentangan menunjukkan akan adanya akad yang tidak boleh, misalnya akad yang haram, akad yang tidak wajib untuk dipenuhi, ya, dengan menggunakan kata verbal, maka berarti kalau kemutlakan dengan mudah untuk gugur kemutlakan itu, maka berlakulah yang verbal itu. Tapi kalau dipahaminya bahwa ini di sini ijabi, di sini verbal, aufu bil uqud adalah sebuah yang menunjukkan kepada keumuman itu dengan verbal, bukan dengan sukuti, bukan dengan salbi, maka verbal ketemu verbal itu agak berat. Artinya di situ tidak dengan mudah untuk kemudian, oh yang berarti yang ini kalah, maka yang ini menang. Enggak. Di situ seorang faqih akan harus lebih mencari dalil lain, mencari alasan lain untuk kemudian mengkompromikan sehingga tidak terjadi kontradiksi, tidak terjadi saling menafikan, saling menyalahkan antara dua teks ini. Tapi kalau pemahamannya adalah mutlak, gampang sekali, bahwa karena mutlak sukuti, maka yang
lafzi yang ijabi itu pasti didahulukan daripada yang sukuti. Itu berarti yang umum itu lebih kuat Ustaz ya dibanding dengan yang itlaq. Ustaz. Betul, umum lebih kuat karena dia ijabi, karena dia lafzi. Nah, Ya, sama dengan dalam kondisi keseharian kita, misalnya kita menyebut di sini sekolah titik, tapi kemudian katakan baliho lain disebut di sini sekolah tingkat SMP misalnya. Ini tidak bertentangan antara keduanya. Yang satu menyebut sekolah saja, yang satu menyebut sekolah SMP. Tetap oke, keduanya masih bisa bertemu. Beda kalau misalnya disebut di sini sekolah SMP. Ada baliho lain menyebut di sini sekolah SMA. Wah, itu akan terjadi pertentangan. Artinya yang benar mana? Ini SMP atau SMA? Atau kedua-duanya mungkin malah bisa disatukan. Ya. Tapi jelasnya bahwa ketika sama-sama ijabi, maka di situ ada pertentangan. Tapi ketika yang satu ijabi, yang satu salbi, maka yang salbi kalah. Dalam artian memang tidak disebut, mungkin karena alasan tertentu, sehingga yang lainnya menyebut dan itu menguatkan. Artinya menggugurkan apa yang dipahami sebelumnya. Alhamdulillah.